Halo, saya Eve dari Reksadana Manulife. Iya, tahu kamu masih muda, kulit masih kencang, rambut masih tebal, mata juga masih terang. Atau jangan-jangan itu cuma perasaan kamu aja. Coba diingat-ingat, terakhir kali ke kafe kamu dipanggil apa sama waiternya? Kakak? Atau udah mulai bapak atau ibu? Di kantor kamu udah mulai dipanggil mbak atau mas? Tuh, itu tuh sebenarnya cara alam buat ngasih tahu kamu bahwa kamu udah mulai menua. Dan udah saatnya stop denial. Saat menjalani hidup, kita tuh suka susah memandang ke masa depan kan ya. Kayaknya usia masih panjang banget untuk diisi dengan khawatir gimana hidup kita di masa tua nanti. Boro-boro khawatir, ngebayanginnya aja susah. Susah ya? Padahal gak susah-susah amat sih. Di sekitaran kita banyak kok contekan. Sering-sering deh pandangin mereka yang udah masuk usia pensiun. Sekali-kali ajak ngobrol tentang hidup. Pastinya ada banyak hal sih yang bisa kita pelajarin dari mereka. Nah, sambil nunggu kamu punya peluang untuk ngobrol sama angkatan di atas kita, aku punya satu cerita horor buat kamu-kamu yang masih denial. Kita logis-logisan yuk, nggak pakai ngibul. Dasar hitung-hitungannya simple. Yang mau kita hitung kali ini adalah seberapa mahal sih hidup kita saat tua nanti. Males? Males apa takut ngadepin kenyataan? You know what? Semakin cepat kamu tahu kenyataan, semakin cepat juga kamu bisa ambil tindakan supaya hidup kamu rada cakepan dikit. So gini, kata Biro Pusat Statistik, usia orang Indonesia itu diekspektasi rata-rata sekitar 70 tahunan. Sebenarnya lebih dari 71 tahun sih, tapi biar gampang aja demi hitungannya Cong. Disitu kan juga gak pegang kalkulator ya sekarang ini. Kita buletin aja deh sekitar 70 tahun. Nah, kalau kira-kira kita akan pensiun di usia 55, artinya kita punya 15 tahun di mana kita masih perlu biaya hidup, sementara income udah stop. Iya nggak? 15 tahun itu kan sama dengan 180 bulan, bukan? Bener ya, sejauh ini gue belum ngibul ya. So, simpen dulu deh tuh angka 180 bulan, taruh di kepala. Sekarang biaya hidup lo sebulan berapa? Nggak usah disebut, kesian yang denger. Dibayangin aja di dalam hati. Udah? Nah sekarang ingat berapa bulan tadi lo perlu hidup sepanjang usia pensiun? 180 bulan kan? Sekarang kalian deh tuh 180 bulan sama biaya hidup sebulan. Misalnya kalau saat ini gue hidup dengan 5 juta sebulan, artinya biaya pensiun gue yang gue perlu adalah 900 juta. Bener kan? Kalau saat ini biaya hidup gue 10 juta sebulan, berarti untuk pensiun nanti gue perlu 1,8 miliar dong. Kalau hari ini gue hidup dengan 20 juta sebulan, berarti duit pensiun yang cukup buat gue adalah 3,6 miliar. Nah lo, malam Jumat Kliwon gak horornya? Taruhan, pasti saat ini muncul pernyataan-pernyataan defensif dari kamu. Ya beda lah, hidup pas pensiun nanti kan mestinya gak semahal sekarang. Nanti kan udah gak bayar uang sekolah, terus uang transport juga gak perlu. Terus mungkin dana gaul sama temen-temen juga gak pake. Ya bener, tapi sini tante kasih bad news buat ye semua. Sebagian pos biaya emang hilang, tapi ada pos-pos biaya yang justru baru nongol pada saat kita tua nanti. Contoh, kalau sekarang kita makan apa aja perut oke, saat tua nanti kayaknya nutrisi mesti lebih diperhatiin deh. Dan nutrisi bermutu itu biayanya mahal ya sis. Terus rumah. Karena kita lebih banyak di rumah, biasanya biaya tempat tinggal lebih mahal. Kayak listrik, perawatan, perbaikan, dan lain-lain. Terus hiburan. Kalau tadi kamu bilang biaya hangout gak akan ada lagi, yakin tua nanti kamu mampu diam bertapa di rumah doang. Gue punya temen yang bijak banget. Dia bilang masa tua itu kayak weekend pas tanggal tua. Kepengenan banyak tapi duit gak ada. Cuman bedanya weekend cuma 2 hari. Sedangkan hari tua is forever. Nah lo cobain aja sendiri. Sekali-kali pas weekend diam aja di rumah. Gak usah ngapa-ngapain. Rasain kalau itu berlangsung selamanya. Sanggup gak? So, kayaknya biaya hiburan gak bisa kita hilangin dari biaya masa tua kali ya.
Balik ke angka keramat lo tadi, mau 900 juta, 1,8 miliar atau 3,6 miliar. Simpen tuh angka baik-baik di kepala karena hitungan kita belum selesai nih. Masih ada satu lagi komponen yang belum kita masukin yaitu inflasi. Harga kerupuk hari ini sama 10-15 tahun lagi saat kita pensiun kan beda ya. Begitu juga dengan seluruh biaya hidup kita. Ambil contoh aja nih, misalnya biaya hidup bulanan gue saat ini 10 juta. Maka kebutuhan biaya pensiun gue di harga hari ini adalah 1,8 miliar. Ini buat contoh aja biar gampang. So, rata-rata inflasi tahunan di Indonesia 10 tahun terakhir adalah 4,7% setahun. Sekarang kita hitung berapa sih mestinya biaya yang gue punya di harga saat gue pensiun nanti. By the way, ini ngitungnya juga gak pakai ngibul ya bro and sis. Silakan dicoba sendiri loh pakai Excel ntar di rumah. So kalau sekarang ini bilang aja usia gue 45. Catatan, bukan usia sebenarnya ya, ini cuman asumsi. Kenapa gue jadi insecure gini ya? Jadi kalau usia gue 45 artinya pensiun 10 tahun lagi dong. Nah si angka 1,8 miliar tadi mesti gue future value in. Halah bahasa gue. Mesti gue cari nilainya 10 tahun lagi kalau semua harga naik 4,7% setahun. Hasilnya? Ternyata 1,5 kali, 1,5 kali. Nah artinya sebenarnya bukan 1,8 miliar dong dana pensiun yang cukup buat gua. Tapi 1,8 kali 1,5 sama dengan 2,7 miliar. Hore, gede ya. Nah itu tadi kalau usia gua 45. Kalau usia gua sekarang 35 alias pensiun masih 20 tahun lagi. Si 1,8 miliar tadi mesti gua kaliin 2,5. Jadilah 4,5 miliar. Makin serem. Nah kalau saat ini usia gue lebih muda lagi, misalnya 25, which artinya gue pensiun masih 30 tahun lagi, si 1,8 miliar tadi mesti gue kaliin 4. Jadilah 7,2 miliar. Oh my god. Nih ya, gue kalau nonton film yang horornya gak ketulungan, biasanya gue langsung tutup mata, tutup kuping sambil nyanyi lalalala biar gak kedengeran. Nah sama juga, banyak orang yang saking seremnya sama angka bekal pensiun ini, bukannya bertindak gercep, dia malah tutup mata, gak mau tahu. Kejeblos deh gimana nanti. Hey, hello, hidup itu jangan gimana nanti saudara, pikirin nanti gimana. So, si berapa miliar tadi itu bukan hal yang mission impossible kok ternyata. Contoh deh ya, anggap usia gue 25. Gak usah pada protes, kan yang lagi podcast gue ya, ngibul usia boleh lah gue kali ini. Anggap usia gue 25, berarti buat gue yang biaya hidupnya 10 juta sebulan saat ini pensiun 30 tahun lagi perlu 7,2 miliar di harga nanti. Bener ya? Asumsi nih, gue invest di reksadana saham yang setahun kasih return 15%. Ternyata sebulan gue cuma perlu nabung sekitar 1 juta. Bisa dong, hidup 10 juta nabung sejuta aja mah. Cuman modal ngirit 10% dari semua pos biaya hidup kita. Gak susah kan? Ini yang namanya nyicil hari depan. Kuncinya 2. Yang pertama, mulai buruan. Makin kamu tunda, cicilan kamu makin beracin. Yang kedua, ya nyimpennya jangan di celengan lah. Cari investasi yang cakepan. Kayak reksadana Manulife misalnya. Udah merinding? Pengen mulai nyicil masa depan buru-buru? Cari kita di klikmami.com. Atau kepoin kita di sosmed juga bisa. Di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube dan Twitter juga ada. Salam horor. Saya Eve dari Reksadana Manulife. Bye.